One Kewan TV1. Pak, izin Pak langsung mau bertanya soal isu beberapa di antaranya soal seberapa serius sih Pak soal amandemen 1945 dikembalikan ke naskah asli, kan salah satunya adalah soal pemilihan presiden itu nantinya akan dikembalikan ke tangan MPR, berarti begitu Pak, menurut Pak Lanyala seperti apa? Ya, kita memang menjalankan itu. Kita harus ingat, kita ini punya Pancasila. Yang keempat itu jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan MPR. Jadi tidak melibatkan rakyat. Rakyat sudah menyerahkan kepada MPR, dia memilih anggota DPR yang pilek. Tapi sekarang ini, karena kita sebagai anggota DPD dan perseorangan, kita mengusulkan. Jadi kita punya proposal bahwa DPD pada tanggal 14 Juli 2023 telah memutuskan untuk kita mengajukan 5 proposal yang tadi saya bacakan itu. Nah, salah satunya itu. Jadi kita sudah waktunya ini mengembalikan pemilihan presiden itu di MPR supaya tidak melibatkan yang rakyat yang dulu pemikirannya Pak Prof Amin itu tidak bisa dibeli, ternyata mudah sekali dibeli. Tapi akhirnya bagaimana? Nah, ini yang harus kita luruskan. Tapi berarti apakah pengembalian mandat pemilihan presiden dari tadinya rakyat kemudian ke MPR kembali lagi itu tidak mengembalikan memori masa lalu begitu ya Bang? Soal jangan kita kemunduran demokrasi Bang. Kita belum demokrasi, jangan kita beranggapan bahwa itu satu mundur demokrasi. Tidak. Pada zaman dulu itu yang namanya Orde Lama dan Orde Baru itu belum menjalankan demokrasi. Dan sekarang ini baru kita mau jalankan. Ya. Jadi kita tidak usah berdebat lagi di sana. Kita punya naskah akademik, silakan. Silakan sidang istimewa, silakan nanti kita bersama-sama anggota DPD ada juga anggota MPR dia juga punya usulan seperti itu. Berarti langkah selanjutnya apa ya Bang? Selain tadi sudah mengajukan proposal, apakah nanti langkah selanjutnya MPR, kita menuntut sidang istimewa yang kita akan laksanakan setelah presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dilantik. Oke. Bang, sedikit lagi. Kalaupun misalnya memang nanti MPR dikembalikan begitu punya mandat untuk memilih presiden, apakah memang nanti akan ada pengawasan atau tambahan aturan yang DPD ingin ajukan supaya tidak terjadi lagi begitu Bang? Nah, ya itu salah satunya itu. Kita ingin membuat bahwa DPD punya hak juga untuk membuat undang-undang. Ini ada proposal, 5 proposal. Ini silakan dibacakan. Ya. Pak, ya, Maruf Amin terkait Pak Lanyala sendiri sudah mengusulkan ke jadi Pak begini, Prabowo gitu ya, amandemen jadi begini, kita mengingat kembali, tergarisbawahi omongannya Mahfud MD ya, yang pada masa kemarin itu menjadi tokoh penting sekali. Omongannya itu dibuat orang, dibuat wartawan. Nah, saya masih ingat ya, ini Mahfud ini mengatakan bahwa karena pemilihan gubernur, wali kota dan bupati itu langsung ke masyarakat, ke rakyat, maka 90% calon kepala daerah itu, calon gubernur atau wali kota atau bupati, 90% itu dibiayai oleh cukong, istilah dia cukong ya. Tidak ada taipan, nggak ada mafia, nggak ada, tapi dia menggunakan cukong ya. Kalau saya itu 3 mafia, taipan, cukong itu gerombolan anti demokrasi. Nah, kemudian kembali ke Mahfud, dia mengatakan 74% dari pemenang pilkada itu adalah yang dibiayai oleh cukong ya, yang bilang Mahfud itu ya, dan saya setuju. Jadi Mahfud dalam hal ini jujur lumayan ya. Nah, karena itu saya melihat negeri yang besar ini itu yang terbelajar bisa memikir keadaan bangsanya, bisa melihat masa depannya, itu kira-kira kan lulusan SMA ke atas. Nah, padahal bagian terbesar bangsa ini itu yang paling banyak itu lulusan SD dan maksimal SMP.
bahkan yang nggak sekolah ada 9% kalau tidak salah. Nah kita bayangkan kalau bangsa kita cinta ini di lapisan bawah yang banyak ini belum cukup terpelajar, itu namanya gampang dibelok-belokkan, apalagi dibeli dengan ya segepok rupiah lah. Nah jadi ada mengatakan pengamat Sontoloyo, saya lupa namanya, itu Amin Rais sindrom, berlari ke belakang, sudah bagus-bagus, mengapa MPR lagi yang memilih yang Sontoloyo dia. Nah, dia sekolah aja nggak lulus, dikirim jauh-jauh ke Amerika, nggak lulus, namanya saya lupa Fulan ya. Nah ini ngomongnya ngawur ya, bukan berarti ke belakang itu lantas tidak lebih maju gitu. Kalau ke belakang berarti kita menyadari ya ini memang kita salah, kembali ke tuntunan yang sebelumnya. Ya. Nah, bahkan kalau anda mengetahui literatur keagamaan Islam itu, yang namanya benar itu adalah rujuk ya, kembali ke Quran dan Sunnah. Ketika umat Islam sudah mulai teledor, sudah mulai mencampur biar agama dengan pikiran manusia yang kadang-kadang berbeda dan lain-lain, maka ajakan ulama itu kembali ke asal muasal ya. Dan dalam bentuk yang lebih ringan, berbangsa bernegara. Kalau kita lihat seperti sekarang ini ya, akhirnya yang punya duit berkepok-kepok itu akan menangi presiden ya, sementara nggak punya apa-apa juga akan gigit jari ya. Nah jadi tentu dipertimbangkan ya. Mungkin pikiran Pak Lanyala ini yang seperti saya ya belum tentu menang juga, tapi mari kita musyawarahkan ya. Jadi tidak mesti kita pasti menang, visi belum tentu ya, tetapi lihat dengan musyawarah yang betul-betul jujur, nanti akan ketahuan solusinya itu. Ya, saya kira itu saja lah ya. Mau dibolak balik ya itu. Jadi intinya itu kita kemana-mana selalu baca Pancasila. Tapi selalu kita ngomong kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kita hianati. Coba setiap upacara 17 Agustus, upacara hari lahirnya Pancasila, ini semua kita sebut. Tapi selalu kita hianati. Apa nggak kualat bangsa ini? Makanya kita harus kembali ke jalan yang lurus. Terima kasih. Saya tambahkan dikit, persoalannya ini hanya kita selama ini selalu berpikir bahwa demokrasi itu adalah demokrasi liberal. Padahal founding father kita sudah membuat demokrasi sendiri untuk Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu salah satu poinnya adalah poin yang keempat, bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh lembaga tertinggi negara karena dia diberikan kewenangan. Nah inilah lembaga yang kita sebut dengan demokrasi Pancasila. Ini kekhususan Indonesia yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Daerah lain atau negara lain mungkin demokrasinya demokrasi liberal, dan kita terjebak dengan pemahaman itu. Saya rasa demikian. Terima kasih. 1 menit. Ya. Pak Amin, bisa terakhir Pak. Jadi yang dihianati itu bukan hanya sila keempat, 5-5-nya. Iya. Dia mengatakan kalau ketuhanan yang Maha Esa sekarang belum jadi Kesetanan yang luar keuangan biasa. yang maha kuasa. Uang. Kemudian kemanusiaan adil dan beradab, dan kemanusiaan yang agak zalim dan lumayan Tidak beradab. beradab. Dan persatuan Indonesia dipecah-pecah Indonesia ini. Ya. Pak Amin, tapi Dan berarti kalau kerakyatan yang dimiliki oleh apa? Berarti kalau tadi Pak Amin bilang Cukong mengusung orang-orang yang maju di pilkada, kan kemudian Cukongnya kan ngasih ke duitnya ke rakyat. Tapi apa jaminannya Pak kalau misalnya nanti menurut pemikiran Bapak tadi dipilih oleh MPR itu Cukongnya nggak larinya justru misalnya ke orang-orang yang memilih di DPR atau perwakilan? Mengawasi beberapa ratus anggota MPR Itu jauh lebih mudah. Oke. Ya. Daripada ratusan juta. Apalagi saya diberitahu sekarang KPK ini, lebih canggih loh sekarang. negara itu punya alat, begitu si fulan itu dibidik, maka seluruh tingkah lakunya itu akan ketahuan. Terlihat. Ya. Jadi kalau ada anggota MPR yang kemudian Main-main. tidak ya main-main, Lebih mudah terlihat begitu ya Pak? saya kira gitu aja. Terima kasih. Pak Amin, bisa Terima kasih, Pak Amin. 2029 barangkali ditarget atau Bapak yakin itu akan bisa 2009 dilaksanakan ide-ide tadi misalnya? Karena mengingat ini kan presiden sudah terpilih, ada durasi waktu. Ya harus bisa lah. Pak Prabowo juga mau kok.
Ya, kalau Pak Prabowo mau. Pak Prabowo jelas mau. Oke. Visi misinya Pak Prabowo jelas, kembalikan Undang-Undang 45 Dan sesuai Pak dengan Prabowo itu orang Kasasi. pinter, utuh buku dia. Ya. Lihat, baca buku Jangan Pak dibandingkan lah ya. Paradok. Optimis 2029 akan berubah. Pak. Insya Allah. Sebelum 2029. Paradok Sebelum itu 2029. baca Paradok itu bukunya Pak Prabowo. Apalagi Ya. ada gurunya Pak Prabowo di sini. Iya. One Kawan TV 1.